Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Nova di pelajaran tematik kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Pembelajaran 1. Tahukah kamu seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Pendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani, temanku. Apa pekerjaan orang tuamu? Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Di dalam dongeng terdapat unsur-unsur cerita seperti tokoh, alur atau jalan cerita, dan pesan moral atau amanat. Umumnya, dongeng diceritakan dengan lisan secara turun-temurun untuk mewarisi pesan moral yang terkandung di dalamnya. Pesan moral dapat diketahui dari kejadian-kejadian yang terdapat di dalam dongeng. Kita juga dapat menilai apakah pesan moral tersebut dapat diterapkan dan diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat menilai kejadian yang terdapat di dalam dongeng, kita perlu membaca dongeng tersebut dengan cermat. Mendengarkan dongeng sangat menyenangkan. Indonesia kaya akan dongeng. Banyak di antaranya yang didongengkan. Adakah pendongeng di sekitarmu? Sekarang, ayo kita baca dongeng berikut ini. Tupai dan ikan gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari tupai tidak melihat gabus, sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya, namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun, tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi sungai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian, sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Berdasarkan cerita tadi, mari kita temukan unsur-unsur cerita yang ada. Yang pertama, judul. Nah, judul dari cerita tadi adalah Tupai dan Ikan Gabus. Kemudian tokohnya. Tokohnya ada 3 yang disebutkan, yaitu tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Sifat-sifat tokoh. Tupai sifatnya suka menolong, sedangkan ikan gabus sifatnya adalah sabar. Nah, ikan hiu tadi mempunyai sifat dia tidak gampang menyerah, terbukti bahwa dia mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Kemudian tempat atau latar cerita ini di Kalimantan Barat. Awal cerita yaitu tupai melihat atau bertemu dengan ikan gabus. Kemudian akhir cerita, ikan gabus makan hati ikan hiu kemudian sehat kembali. Nah, pesan moral atau amanat yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kita harus saling tolong-menolong dengan sesama. Tahukah kamu dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Dayu mempunyai teman yang bernama Beni. Pekerjaan ayahnya adalah pengrajin kayu. Mau tahu apa saja yang dilakukannya? Ini cerita Beni. Nah, kalian bisa membuka buku halaman 98 dan membaca cerita Beni dalam hati ya. Nah, anak-anak, berikut ini adalah gambar dari proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Yang pertama, pohon di hutan itu ditebang, kemudian diangkut dan diantar ke pengrajin kayu.
Nah, di pengrajin kayu ini terjadi proses produksi anak-anak. Proses produksi itu adalah proses membuat sebuah barang. Nah, setelah jadi barangnya, meja, kursi, almari, dan lain sebagainya, nah ini diangkut atau diantar ke toko-toko mebel. Nah, ini disebut sebagai proses distribusi atau penyaluran barang. Nah, kemudian di toko-toko mebel ini barang-barang akan dijual dan dibeli oleh pembeli. Nah, pembelian ini disebut sebagai kegiatan konsumsi. Ayahku mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Dahulu hutan di Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia, yaitu penghasil oksigen. Akan tetapi, kini pohon-pohonnya semakin berkurang. Sering sekali karena kebakaran hutan. Nah, anak-anak bisa memperhatikan ya gambar berikut ini dari tahun 1950 sampai tahun 2020. Di sana merupakan peta dari hutan Kalimantan. Warna hijau menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan yang gundul. Nah, semakin lama mendekati tahun 2020 ternyata warna hijau pada peta semakin pudar. Ini berarti bahwa pohon-pohon yang ada di Kalimantan semakin sedikit. Pembelajaran 2. Tahukah kamu di balik pekerjaan nelayan? Nelayan tradisional menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Ayo kita cari tahu. Salah satu pekerjaan yang ada di sekitar kita adalah nelayan. Banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita pelajari dari seorang nelayan. Salah satunya adalah gotong royong. Ayo kita baca cerita berikut ini. Sikap gotong royong di kampung nelayan. Pak Eko tinggal di kampung nelayan dekat pantai. Ia dan warga desa yang lain bekerja sebagai nelayan tradisional. Biasanya Pak Eko dan 6 warga lainnya berangkat pada malam hari. Mereka menggunakan perahu. Mereka bergotong royong untuk menarik jaring. Hasil ikan di hari itu dibagikan sama rata kepada 7 orang, termasuk Pak Eko. Kadang-kadang ikan tersebut langsung dijual. Hasil penjualan ikan juga dibagi sama rata. Pada saat tidak pergi mencari ikan, mereka bersama-sama membetulkan jaring yang rusak. Bunyi dari sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga ini mempunyai maksud mengutamakan persatuan atau kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya. Meski berbeda-beda, tetapi kita tetap satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sila ketiga Pancasila juga mempunyai makna. Yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, cinta, damai, dan persatuan, dan tidak mementingkan diri sendiri. Simbol dari sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Nah, arti simbol ini yaitu pohon beringin merupakan pohon berkayu yang rindang. Pohon yang rindang membuat orang-orang dapat berteduh di bawahnya. Hal ini bermakna bahwa rakyat Indonesia dapat berlindung di bawah negara Indonesia. Jadi, dalam negara Indonesia rakyat bisa merasakan aman dan nyaman. Kemudian hubungan makna sila ketiga dengan simbolnya adalah pohon beringin memiliki akar gantung yang banyak. Hal ini melambangkan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, etnis, dan budaya. Akar-akar ini berasal dari satu pohon, yaitu pohon beringin. Artinya negara Indonesia menjadi wadah atau tempat pemersatu bagi keragaman-keragaman yang ada. Nah, anak-anak, untuk tugas hari ini ada di halaman 107. Silahkan kalian ungkapkan pendapat kalian tentang sikap Pak Eko dan teman-temannya. Apakah sudah menunjukkan sesuai dengan sila ketiga Pancasila atau belum? Nah, kemudian kalian juga bisa menuliskan contoh-contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Baik anak-anak, sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.